Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Hai sobat, senang berjumpa Anda. Saya Bung Klau. Mari kita racik. Sobat, apa yang baru saja kita saksikan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ini adalah ekspresi spontan dari karakter asli Prabowo yang walaupun dipoles sedemikian rupa oleh konsultan akan muncul begitu saja tanpa terkendali. Kelakuan Prabowo ini bukan hal baru. Misalnya ketika Najwa Shihab memintanya untuk melihat cermin, Prabowo menolaknya. Ketika seorang kiai kampung mengkritik agar Prabowo tidak memberi ikan tetapi memberi kail, Prabowo tidak menerima kritikan itu, malah menyerang kiai itu dengan mengatakan kalau tidak mau menerima bantuan, maka dia akan berikan kepada orang lain. Sobat, soal karakter Prabowo yang tidak bisa diatur, mau menang sendiri, tidak bisa mengikuti aturan ini, memang sudah bawaan orok. Mari kita lihat ke belakang saat sidang Dewan Kehormatan Perwira memecat Prabowo. Jenderal Fahrul Razi sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira membenarkan surat pemecatan Prabowo yang beredar beberapa tahun lalu. Dalam surat itu tercatat ada 8 kesalahan Prabowo sehingga dia dipecat. Misalnya, Prabowo tanpa sepengetahuan Panglima ABRI menugaskan tim mawar untuk menculik para aktivis. Prabowo juga sering bepergian ke luar negeri tanpa izin Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima ABRI. Tabiat Prabowo belum juga berubah. Pada Pilpres 2009 beredar informasi Prabowo melemparkan handphonenya ke arah seorang petinggi P3 gara-gara P3 menarik dukungan kepada Prabowo. Lagi-lagi, jika Prabowo tidak suka dengan pendapat atau tindakan orang lain, maka solusinya adalah kekerasan. Bahkan saat sudah menjadi Menteri Pertahanan pun, Prabowo dikabarkan menampar salah seorang wakil menteri di istana gara-gara dinilai tidak mendukung program food estate. Prabowo juga tidak mendengar masukan mitra kerja DPR yang mengingatkan dia agar tidak membeli pesawat bekas Miraj senilai 12 triliun rupiah. Pembelian pesawat ini berpotensi melanggar undang-undang tentang industri pertahanan. Prabowo memang sosok pemimpin yang otoriter. Seorang otoriter bertindak sewenang-wenang, mau menang sendiri, tidak mau mengikuti aturan, cenderung kaku, dan tidak bisa menerima kritikan. Goyang gemoy yang kerap diperlihatkan Prabowo pada banyak kesempatan menurut saya tak lebih dari polesan untuk memberi kesan Prabowo sudah berubah menjadi sosok yang periang, tidak kasar. Polesan ini mungkin berhasil untuk waktu tertentu, namun lama-kelamaan tidak bisa menutupi karakter asli Prabowo yang temperamental dan susah diatur. Sobat, saya termasuk orang yang tidak percaya Prabowo seorang demokratis. Prabowo hanya pura-pura menjadi demokratis. Begitu dia berkuasa sebagai presiden, dia berpotensi menjadi penguasa yang otoriter. Bisa saja Prabowo hanya menjadikan Gibran sebagai ban serep. Bisa saja Prabowo perlahan-lahan meninggalkan Jokowi. Mana mau seorang otoriter berada di dalam bayang-bayang mantan presidennya. Bisa saja Prabowo akan memberangus kebebasan pers, melarang media sosial, menangkap para aktivis pro-demokrasi, mengubah sistem pemilu dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh MPR, seperti di era Orde Baru. Seorang otoriter yang memegang kekuasaan berpotensi berubah menjadi seorang diktator. Jadi sobat, sebelum terlambat, mari kita merenung, berpikir lebih kritis dan objektif. Apakah layak kita mempercayakan masa depan anak cucu kita kepada seorang otoriter? Apakah layak fondasi Indonesia Emas 2045 dibangun oleh pemimpin yang hanya mengandalkan goyang gemoy? Kasihan generasi muda kita yang hanya mendapat suguhan goyang gemoy, padahal mereka ingin mendapat suguhan gagasan dan program berkualitas yang bisa menjamin masa depan mereka.
Jumlah orang miskin 26 juta jiwa tidak bisa berkurang hanya dengan goyang gemoy. Jumlah pengangguran hampir 9 juta orang tidak bisa diberikan lapangan kerja dengan sekedar goyang gemoy. Ketimpangan antara kaya dan miskin yang masih tinggi tidak bisa diatasi dengan goyang gemoy. Korupsi yang masif dan penegakan hukum yang lemah juga tidak bisa diberantas dengan goyang gemoy. Goyang gemoy hanyalah tipu-tipu untuk menutupi kekurangan Prabowo dalam rekam jejak kerja, menutupi dosa masa lalu Prabowo dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sobat, biarkan saja Prabowo sok gemoy dengan goyangannya. Kita anggap lelucon saja. Jangan pilih pada 14 Februari 2024 nanti. Memilih Prabowo sama saja dengan kita membiarkan negara yang kita cintai ini terperosok ke liang kubur. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati Racikan Klau. Sampai jumpa.